Dia berusaha lari masuk balik ke mobil buat minta perlindungan si Caca. Tapi sebelum pintu itu ketutup, Aci ini dihujani tusukan lagi sampai puluhan kali. Akhirnya Aci ini ambruk dan di pangkuan istrinya. Dan kalian tahu Caca ngapain? Ya, dia cuma diem aja guys. Halo guys, makasih banyak udah mampir dan klik video ini. Kali ini aku ngajak kalian cerita satu kisah nyata yang bener-bener di luar nalar. Awalnya sih manis banget bak dongeng Cinderella. Tapi endingnya malah jadi tragedi berdarah yang bikin nyesek sampai ke pengadilan. Sumpah, kasus yang satu ini level gilanya tuh beda banget. Ya semoga dari cerita yang bakal kita bedah ini ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil ya. Anggap aja ini edukasi santai biar kita nggak kejebak di situasi toksik kayak yang dialamin tokoh-tokoh di cerita ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita bakal kupas tuntas kasusnya sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa nih, sebelum masuk ke inti cerita, kita siapin dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Kemudian cari posisi duduk atau rebahan yang paling PW. Kalau udah rileks dan siap, yuk langsung kita bahas kasusnya. Cerita ini dialami pada seorang pria bernama Nasruddin atau akrab dipanggil Acik. Dia ini tinggal di kota Arso, Kabupaten Kerom, yaitu yang ada di Papua. Acik ini sebenarnya perantau asal Sulawesi Selatan, tapi udah puluhan tahun menetap di Papua, bahkan keluarga besarnya juga udah banyak yang stay di sana. Dan di tanah rantau itu, Acik ini tergolong orang yang sukses. Dia ini punya usaha toko emas yang laris manis sampai punya banyak karyawan. Nah, secara ekonomi, hidup Acik ini udah mapan banget. Nah, buat ngurus rumahnya itu, dia ini mempekerjakan seorang ART, yaitu ibu-ibu perantau asal Mojokerto. Nah, si ibu ART ini hidupnya itu cukup berat karena harus banting tulang ngidupin anaknya sendirian. Nah, Acik sendiri seneng banget sama kinerja si ibu ini karena orangnya itu rajin, kemudian juga sopan, dan yang lebih utama itu jujur. Sampai suatu hari nih ya, Acik tahu kalau si ibu ini punya anak gadis bernama Caca yang waktu itu masih duduk di bangku SMP. Nah, pas ada satu momen, Acik ini pernah melihat Caca, Acik langsung jatuh hati. Caca ini memang cantik dan pembawaannya itu santun. Nah, si Acik pun mikir, wah, ibunya aja jujur dan setia, anaknya pasti nggak jauh beda sifatnya nih. Nah, karena sudah sreg, Acik yang waktu itu umurnya sudah 33 tahun dan masih single, langsung minta izin ke ibunya Caca atau si ART ini buat ngehalalin anaknya. Padahal si Caca ini masih SMP loh waktu itu. Nah, sedangkan ibunya Caca jelas langsung setuju dong. Apalagi dia tahu bosnya ini orang yang baik dan bertanggung jawab. Nah, akhirnya di tahun 2011 mereka resmi menikah. Tapi hebatnya Acik ini, dia nggak mau ngekang Caca. Caca itu tetap dibiayain sekolah sampai dia itu lulus SMA. Nah, semua keperluan pendidikan ini ditanggung beres sama si Acik ini. Nah, setelah menikah, nasib Caca itu langsung berubah 180 derajat. Hidupnya ini langsung naik kasta secara instan. Acik ini manjain dia itu habis-habisan. Caca mau apa aja diturutin, termasuk perawatan kecantikan. Bahkan, Acik ini ngebiayain Caca buat operasi plastik atau oplas, biar Caca ini bisa tampil makin pede gitu. Dan bikin pengakuan di bio IG-nya kalau dia ini keturunan Bugis Tiongkok. Dan gak cuma itu, mobil pribadi dan rumah mewah pun juga dikasih. Nah, dalam sekejap inilah, Caca yang tadinya gadis desa polos berubah jadi nyonya sosialita dengan gaya hidup yang glamor. Nah, tentu dong, ibunya Caca ini juga cipratan enak. Dia nggak perlu lagi kerja sebagai ART, karena sekarang statusnya udah naik jadi mertua juragan emas. Nah, semua biaya hidup ibunya ini ditanggung penuh sama si Acik. Tapi sayang banget nih guys, karena nikahnya pas masih bocil dan emosinya belum stabil, Caca ini kayak kaget budaya gitu. Di tahun-tahun awal pernikahan, Caca ini mulai berani main api. Dia selingkuh sama cowok seumurannya. Dan ini bukan cuma sekali guys, tapi sering sekali. Dan parahnya lagi, perselingkuhan ini beberapa kali kepergok sama si Acik, bahkan sama keluarga besar si Acik. Tapi respon Acik gimana coba? Dia ini malah maafin, dan Acik ini mikir, istriku ini masih muda,
wajar kalau masih pengen main sama teman-teman SMA-nya. Nah, Aci ini memaklumi kalau Caca ini belum bisa lepas total dari masa remajanya. Tapi ya, bukan berarti Aci ini diem aja. Dia tetap nasehatin, dia tetap ngerangkul, dan ngingetin Caca secara halus supaya berhenti main gila. Harapannya sih Caca itu sadar, ternyata kelembutan Aci ini malah nggak mempan. Caca nggak kapok sama sekali. Dan akhirnya nggak lama kemudian Caca ini ketahuan selingkuh lagi. Kali ini yang emosi bukan cuma Aci, tapi keluarganya Aci udah mulai gerah. Tapi ya, lagi dan lagi Aci ini sabarnya setebal kamus guys. Yaitu mencoba memahami kalau istrinya itu masih dalam proses pendewasaan. Aci ini yakin banget kalau suatu saat nanti Caca ini pasti jadi istri yang setia. Akhirnya, singkat cerita, pernikahan mereka bertahan beberapa tahun meski terus-menerus diwarnai drama perselingkuhan dari si Caca. Sampai akhirnya mereka itu dikasih momongan. Ya harusnya sih, pas udah jadi ibu, sifat Caca ini berubah jadi lebih dewasa dan kalem ya. Itu harapan semua orang, tapi kenyataannya zong besar. Ya akhirnya masuk tahun 2020, penyakit lama Caca kumat lagi. Kali ini dia kepincut sama cowok asing asal Afghanistan yang dia temuin di Instagram. Namanya ini Mahdi Meherban. Jadi si Mahdi ini adalah WNA asal Kabul yang udah di Indonesia sejak 2019, yang itu ikut kakaknya yang punya kafe di Jayapura. Nah di sanalah Mahdi ini statusnya pengangguran. Tapi dia sadar kalau tampang bulinya itu laku keras di mata cewek lokal. Akhirnya Mahdi ini emang sengaja nyari mangsa dan targetnya itu jelas. Cewek lokal tajir yang ada di Papua yang bisa dia porotin. Nah, pas dia nemu akun IG-nya Caca yang full gaya sosialita, Mahdi ini langsung gercep ke pendekatan. Nah, sedangkan Caca yang emang dasarnya genit, langsung nyambut umpan dari Mahdi. Mereka akhirnya kenalan, kemudian ngobrol intens, dan akhirnya boom. Mereka deket banget dalam waktu singkat, sampai akhirnya di tahun 2020 itu mereka mulai ketemuan secara diam-diam. Dan disinilah petaka itu dimulai, perselingkuhan mereka itu makin gila, sering ketemuan, bahkan sering check-in bareng, dan sesuai dengan rencana Mahdi awal, dia itu mulai morotin hartanya si Caca ini. Nah, akhirnya dari gaya hidup Mahdi yang tadinya pengangguran, langsung berubah hedon karena dia disokong oleh si Caca ini. Saking bucinnya Caca, dia ini rela kirim uang puluhan juta tiap bulan buat si Mahdi. Dan gilanya lagi ya, kadang dia transfer duit pakai rekening suaminya, si Aci ini. Coba, kurang ajar banget kan? Caca ini benar-benar udah dibutakan cinta. Dia bahkan beliin Mahdi motor sport yang harganya itu ratusan juta. Ada juga momen di mana Aci ini pernah nganterin Caca ke sebuah hotel di Jayapura buat ngerayain tahun baru 2021 saat itu. Nah, Aci ini mengira kalau istrinya mau me time atau kumpul sama temen cewek. Padahal di dalam hotel itu Caca lagi asyik berduaan sama Mahdi. Nah, abis tahun baru itulah Mahdi ini makin pinter bikin Caca lepek-lepek. Bahkan Mahdi ini bikin tato di lengannya dengan tulisan puisi romantis plus inisial nama Caca. Wah, makin meleleh lah di si Caca ini. Karena udah nggak tahan LDRan, mereka mulai muter otak gimana caranya biar bisa ketemu tiap hari tanpa ribet. Akhirnya di bulan Februari 2021, Caca ini nyuruh Mahdi pindah ke kota Arso dan ngebiayain Mahdi buat ngekos di dekat rumahnya Caca. Dan tujuannya itu pasti jelas, biar akses ketemunya itu gampang. Nah, sejak Mahdi ini ngekos di dekat situ, Caca ini tiap hari nyamperin ke kosannya tanpa sepengetahuan si Aci. Akhirnya hubungan mereka itu makin lengket, tapi nafsu mereka nggak berhenti di situ. Di sini mulai muncul rencana jahat yang bener-bener di luar nalar. Caca udah gila sama Mahdi, dan Mahdi gila sama harta suaminya Caca. Akhirnya muncul ide gila buat ngabisin Aci di muka bumi ini. Ya tujuannya simpel tapi kejam, biar Caca bisa menguasai seluruh harta Aci dan menikmati berdua bareng Mahdi. Rencana eksekusi ini mulai disusun matang di bulan April tahun itu. Akhirnya rencana pertama, settingan perampokan di toko emas. Mahdi ini bakal pura-pura ngerampok pas Aci lagi jaga toko, terus nusuk si Aci. Nah, sedangkan Caca tugasnya ngasih kode kapan toko ini sepi. Akhirnya mereka nunggu momen yang pas. Tapi Tuhan masih ngelindungin Aci, toko emasnya itu selalu ramai pengunjung, jadi Mahdi ini nggak nemu celah buat aksi. Gagal cara kasar, mereka coba cara halus pakai racun. Mereka beli obat kutu air. Ya, bayangin.
obat kutu air dicampur ke susu yang diminum Acik. Caca yang nyediain susu itu, sedangkan Acik yang minum. Tapi anehnya, gak ada reaksi apa-apa. Ternyata kopel toksik ini bolot juga. Mereka nggak tahu kalau susu itu bisa menetralisir racun. Akhirnya gagal lagi dan gagal lagi. Akhirnya mereka beralih ke cara mistis, yaitu dukun santet. Caca ini rela bayar dukun sebesar 50 juta buat nyantet suaminya sendiri. Nah, udah dibayar mahal, ditungguin berhari-hari, si Acik ini tetap seger bugar. Gak puas di situ, mereka balik lagi ke dukun itu, nambah bayaran 50 juta lagi, biar santetnya makin powerful katanya. Total udah 100 juta melayang, tapi hasilnya nihil. Acik ini masih sehat walafiat. Akhirnya karena cara goib dan racun gagal, Caca ini datang ke kosan Mahdi buat rapat darurat lah. Mereka balik ke rencana awal, kekerasan fisik alias perampokan, tapi lokasinya diganti ke jalan raya, bukan di toko itu. Mahdi ini bahkan nyewa 2 orang eksekutor bayaran buat bantu dia. Akhirnya rencana final ini dikunci tanggal 28 Juni 2021, hari Senin sore. Modusnya ini, Caca ngajak Acik berobat mata ke apotek Kimia Farma yang ada di Jayapura. Akhirnya jam 5 sore mereka berangkat. Nah, sedangkan di sisi lain, Mahdi dan timnya udah standby pakai mobil rental Avanza hitam. Mereka diem-diem buntutin mobil Acik dari belakang sejak nyampe di apotek. Nah, sekitar jam 7 malam, urusan dokter mata ini kelar. Caca ngabarin Mahdi kalau mereka mau balik, tapi Mahdi ini ngelarang. Dia nyuruh Caca pulang agak maleman aja. Alasannya jalanan jam segitu itu masih terlalu ramai buat aksi begal. Nah, nurut sama selingkuhan, Caca ini ngajak suaminya mampir dulu ke Mall Matahari Jayapura buat makan dan beli parfum. Ya sekedar buat buang-buang waktu lah. Akhirnya jam 10 malam, pas dirasa jalanan udah sepi, barulah Caca ngajak Acik ini untuk pulang. Nah, di perjalanan pulang yang gelap, mobil Mahdi terus nempel di belakang. Pas masuk area yang sunyi banget, mobil Mahdi ini nyalip dan nyegat mobil si Acik. Mahdi ini turun, pura-pura jadi polisi dan nyuruh Acik untuk keluar. Nah, sedangkan Acik yang merasa nggak salah apa-apa, akhirnya dia turun dengan santai, dan disitulah petaka ini terjadi. Mahdi tanpa basa-basi langsung nusuk perut Acik berkali-kali, sedangkan Acik ini kaget. Dia berusaha lari masuk balik ke mobil buat minta perlindungan si Caca. Tapi sebelum pintu itu ketutup, Acik ini dihujani tusukan lagi sampai puluhan kali. Akhirnya Acik ini ambruk dan di pangkuan istrinya. Dan kalian tahu Caca ngapain? Ya, dia cuma diem aja guys. Nah, setelah mastiin Acik ini udah nggak bernafas lagi, Mahdi ini ngambil tas Caca dan barang berharga lainnya biar skenario perampokannya itu meyakinkan. Mahdi balik ke mobilnya tapi nggak langsung kabur. Nah, di dalam mobil ini Mahdi sempet-sempetnya bersihin darah di baju dan mukanya. Sementara Caca di mobil korban sibuk menghapus jejak-jejak Mahdi yang mungkin ketinggalan. Nah, pas lagi sibuk bersih-bersih itu, tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat. Nah, disinilah akting Caca ini dimulai. Dia langsung keluar mobil, kemudian teriak-teriak histeris minta tolong. Akhirnya, pengendara yang lewat ini kaget dan langsung berhenti buat nolong Caca. Tapi untungnya, si pengendara ini cerdas. Dia inisiatif ngerekam situasi pakai HP-nya. Niatnya ini buat jaga-jaga, biar dia nggak dituduh macam-macam nantinya. Tapi, rekamannya ini justru jadi kunci. Mahdi yang lihat ada orang lain datang, langsung panik dan tancap gas untuk kabur. Nah, sedangkan si Caca ini nangis kejer, ngaku suaminya ditusuk perampok, ngaku yang dibegal lah dan lain sebagainya. Akhirnya warga lain mulai berdatangan dan nelpon polisi, sedangkan tubuh kaku Acik akhirnya dibawa ke rumah sakit di Jayapura saat itu. Ya, nyampe di rumah sakit, suasana ini sangat pecah. Keluarga besar Acik ini datang, kemudian dia tangisan di mana-mana. Nah, sedangkan si Caca di situ aktingnya juara Oscar banget. Nangisnya bombay, meyakinkan semua orang kalau dia istri yang terpukul banget. Awalnya semua orang simpati dan bahkan kasihan sama dia. Nah, setelah agak tenang dan dipastikan gak ada luka, polisi mulai nanya kronologi ke Caca. Sambil senggukan, Caca ini bilang mereka itu dicegat orang tak dikenal. Caca ngaku gak lihat muka pelaku, gak inget plat nomor, pokoknya blank semua. Tapi polisi nggak sebodoh itu. Mereka ngerasa ada yang janggal.
di tubuh Aci itu ada lebih dari 20 tusukan sadis, tapi Caca, ecet dikit pun gak ada, bersih mulus. Nah secara logika, perampok sadis biasanya tuh bakal ngabisin semua saksi mata. Apalagi kalau saksinya ada di satu mobil. Aneh banget kalau perampok itu cuma nyerang suaminya saja, tapi istrinya dianggurin gitu loh. Biasanya pola kayak gini nih motifnya dendam pribadi, bukan perampokan murni. Nah, dari kejanggalan itu, polisi ini mulai curiga. Ini bukan begal biasa. Akhirnya polisi interview keluarga Aci. Aci punya musuh nggak? Ada saingan bisnis yang dendam nggak? Nah, tentu keluarganya bilang Aci ini orang baik, nggak punya musuh. Nah, satu-satunya masalah di hidup Aci ya cuma masalah rumah tangga sama istrinya yang doyan selingkuh. Nah, informasi ini bikin polisi makin curiga sama si Caca. Potongan puzzle-nya pun mulai nyambung. Istri selingkuh, suami tewas, istri nggak terluka sama sekali. Nah, selama proses pemakaman ya, Caca ini masih konsisten dengan aktingnya yang linglung dan depresi. Padahal keluarga Aci yang lain udah berusaha ikhlas, tapi Caca ini kayak yang paling menderita sedunia. Nah, penyelidikan ini sempat stuck beberapa hari karena minim bukti fisik. Tapi ya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti apa? Jatuh juga. Titik terang itu muncul benderang banget. Nah, ingat gak pengendara yang nolong dan ngerekam video itu tadi? Nah, dia ini nyerahin videonya ke polisi. Nah, di video itu terekam jelas mobil Avanza hitam yang dipakai pelaku buat kabur. Nah, mobil itu identik banget sama mobil yang terekam CCTV apotek pas Caca dan Aci lagi berobat ini. Nah, polisi akhirnya berhasil melacak plat nomor mobil itu dan ternyata itu mobil rental dan polisi langsung datengin pemilik rentalnya. Akhirnya pemilik rental ini buka data penyewa dan jeng-jeng, namanya Mahdi Meherban, WNA Afghanistan. Dan polisi yang udah pegang identitas pelaku langsung bikin perburuan. Gak pakai lama, Mahdi berhasil diciduk di Bandara Sentani. Dan ternyata si Mahdi ini udah siap-siap mau kabur ke Makassar. Dan pas diinterogasi habis-habisan, Mahdi ini akhirnya nyerah. Dia ngakuin semuanya, termasuk kalau otak di balik ini semua adalah pacarnya sendiri, istri dari korban, ya si Caca. Akhirnya polisi langsung gerak nyusul ke rumah Caca dan nangkep dia. Di depan bukti-bukti kuat, Caca nggak bisa ngelak lagi. Dia ngaku dan sontak. Keluarga besar Aci dan warga sekitar syok berat. Ternyata dalangnya adalah istri yang tadinya nangis paling kencang. Nah, di sisi lain keluarga Aci ini murka banget. Gimana nggak sakit hati coba? Aci ini dibunuh demi hartanya, padahal selama ini Aci lah yang ngangkat derajat Caca dan keluarganya dari bawah sampai jadi orang kaya. Bener-bener air susu dibalas air tuba ini namanya. Aci yang selama ini selalu ngebela Caca, walau diselingkuhin berkali-kali, malah dibalas dengan nyawa. Semua ini demi cinta buta Caca ke cowok asing yang cuma modal tampang doang buat morotin hartanya. Akhirnya keadilan ditegakkan, Caca dan Mahdi divonis hukuman penjara seumur hidup. Jujur ya, menurutku hukuman ini lebih cocok daripada hukuman mati. Artinya mereka bakal membusuk di penjara sampai tua tanpa bisa keluar lagi. Kalau hukuman mati rasanya itu terlalu gampang buat mereka. Tinggal eksekusi, kelar urusan dunia. Tapi kalau seumur hidup, mereka punya waktu puluhan tahun buat nyeselin perbuatan mereka tiap detik di balik jeruji besi itu. Kalau ada yang bilang, nanti kalau tobat masuk surga, ya itu urusan Tuhan lah. Tapi kalau di dunia, mending mereka ngerasain sisa hidupnya itu terkekang. Dan ingat ya guys, di Indonesia, di negara kita, hukuman seumur hidup itu artinya di penjara sampai meninggal, bukan sesuai jumlah umur saat divonis. Nah, jadi jangan salah kaprah lagi ya soal definisi hukuman seumur hidup. Coba menurut kalian gimana guys? Setuju nggak sama hukuman seumur hidup atau mending hukuman mati aja buat orang-orang kayak gini? Komen di bawah ya, aku pengen tahu pendapat kalian. Oke deh, segitu dulu pembahasan kasus ini. Sumpah guys, ini kasus bener-bener bikin emosi nggak sih? Dan semoga kita bisa ambil pelajaran buat lebih hati-hati dan ngehargain pasangan kita yang tulus. Dan hidup ini nggak selamanya aman damai kayak yang kita bayangin. Stay safe semuanya, aku Jakodin. Sampai jumpa di cerita berikutnya.